Perkenalkan, saya Tani, saya mahasiswa semester 7 yang sudah mendampingi Ibu dari awal kehamilan ya Ibu ya. Jadi sekarang saya akan memberikan penyuluhan mengenai pemberian makan bayi dan anak atau PMBA secara tepat untuk meningkatkan keinginan makan si buah hati. Jadi kebetulan juga adiknya kadang nggak mau makan ya Ibu ya. Jadi saya akan memberikan penyuluhan. Jadi di sini mengenai pengertian dari pemberian makan bayi dan anak itu merupakan salah satu upaya percepatan perbaikan gizi pada bayi dan anak. Jadi di sini ada meliputi 3 hal. Yang pertama, inisiasi menyusui dini, kemudian yang kedua ada pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan dan juga pemberian makanan pendamping ASI dimulai dari usia 6 bulan hingga 2 tahun yang semuanya sudah Ibu lakukan semua ya Ibu ya. Jadi di sini untuk jadwal pemberian makan anak yang baik itu biasanya diberikan secara teratur dan terencana. Untuk durasi makannya maksimum itu 30 menit ya Ibu ya, dan tidak menawarkan camilan ataupun makanan ringan pada saat memberikan makan ke anak Ibu. Nah, jadi di sini juga terdapat faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap pemberian makan untuk si anak. Jadi yang pertama itu hindari memaksa anak untuk makan meskipun hanya untuk 1 sampai dengan 2 suap saja. Jadi perhatikan ketika anak Ibu mulai lapar dan juga mulai kenyang ya Ibu ya. Jadi tidak boleh dipaksakan. Kemudian yang kedua, hindari pemberian makan sebagai hadiah. Jadi ketika anak bisa melakukan sesuatu itu hindari sekali untuk memberikan makan karena anak tersebut sudah bisa melakukan hal tersebut. Jadi berikan makan karena memang anak benar-benar lapar, seperti itu ya Ibu ya. Dan yang ketiga, hindari pemberian makan sambil bermain atau menonton televisi atau gadget. Jadi kalau misalkan adiknya memang nggak mau sama sekali makan, lebih baik jangan dulu dipaksa sambil menonton seperti itu. Kemudian untuk prosedur pemberian makan pada anak, jadi yang pertama itu bisa diberikan makanan utama terlebih dahulu seperti nasinya, kemudian baru diberikan minumnya ya Ibu ya. Kemudian yang kedua, bila anak sudah bisa makan sendiri, biarkan anak makan sendiri. Jadi Ibu cukup memperhatikan saja. Kalau misalkan anaknya udah ada tanda-tanda akan tersedak itu, baru Ibu bisa bantu seperti itu. Kemudian yang ketiga, kalau misalkan anaknya sudah menunjukkan tanda tidak mau makan, tawarkan sekali terlebih dahulu secara pelan-pelan. Tapi kalau misalkan memang anaknya benar-benar nggak mau, lebih baik tidak dipaksa seperti itu ya Ibu ya. Kemudian yang keempat, setelah 15 menit anak menolak makan, hentikan pemberian makan. Jadi kalau misalkan sudah 15 menit anaknya tetap nggak mau makan, lebih baik di stop saja terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir, membersihkan mulut anak setelah makan ya Ibu ya, dan tetap mencuci tangan dan juga menjaga kebersihan yang lain. Jadi ini bisa ada variasi menu makan pada anak yang mungkin bisa Ibu buat di rumah. Kalau misalkan anak dari Ibu bosan misalkan makan itu aja seperti itu. Dan juga ada contoh vitamin penambah nafsu makan ya Ibu ya, adiknya kan kadang nggak mau makan. Jadi ini saya bawa contoh vitaminnya, nanti bisa dikasih ke adiknya ya Ibu ya. Nah, baik selain poster dan juga ada contoh vitaminnya, jadi saya memberikan Ibu buku resep untuk makanan balita ya Ibu ya. Siapa tahu bisa bermanfaat, membantu Ibu untuk masak di rumah seperti itu. Baik Ibu, karena saya sudah memberikan penyuluhan mengenai pemberian makan bayi dan anak ini, dari Ibu ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau misalkan nanti ada hal yang ingin ditanyakan bisa langsung ditanyakan ya Ibu ya. Nah, terima kasih Ibu.